Ngebul. Hari ini kita akan menghadirkan pengusaha yang sukses, mulai dari mengundurkan diri dari karyawan, kemudian mulai bisnisnya dari nol, dari modal dengkul, dan kemudian membesarkan bisnisnya. Kita panggil Bapak Jamaluddin, pemilik sekaligus pimpinan PT Tika Utama Advertising. Silahkan. Selamat datang Pak Jamaluddin. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Ini Pak Jamaluddin ini sekarang entrepreneur ya Pak ya. Pernah menjadi karyawan, kemudian gimana ceritanya Mas itu? Usahanya lah, awal dari usahanya. Ya, kita berangkat dari kecelakaan Pak sebenarnya Pak. Dari kecelakaan. Jadi apa namanya? Dulu saya kuliahnya di IAIN, jurusan kuliah agama. di IAIN. Ya. Jadi kalau ngikuti alur jurusan saya harusnya ngajar Pak. Ngajar atau jadi ustadz ya Pak ya? Jadi ustadz ya. Lalu setelah saya lulus dari IAIN, saya sempat ngajar 2 bulan. 2 bulan? Cuman penghasilannya 2 minggu udah ngutang Pak. Sehingga akhirnya saya ini apa namanya inisiatif untuk ngelamar kerja di koran. Nah, dari 50 surat lamaran kerja yang kita kirimkan Pak, ada 10 yang kita dipanggil untuk wawancara. Dipanggil, Nah, dari 10 itu kita semua ikuti seleksi. Ikuti seleksi. Baik ada yang semacam saham, terus ada yang apa namanya sales obat. Sales obat. Terus ada juga yang manggil travel biro perjalanan haji dan umroh Pak. Kemudian? Nah, akhirnya dari sekian tahapan untuk seleksi, akhirnya jatuh ke urusan umroh dan haji Pak. Urusan umroh dan haji. Jadi Betul. sempat bekerja di urusan umroh. Berapa lama itu Mas? Itu kurang lebih 1 tahun Pak. Oke, 1 tahun sempat menjadi karyawan di Betul, Pak. umroh dan haji. Betul Ya, Pak. ya pemirsa, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita akan memanggil artis yang juga pengusaha. Kita panggil Mas Jody. Selamat datang Mas Jody. Kenalkan Mas Jamal. Mas Jamal. Oke. Jadi, Saya pengusaha apa ya, saya bingung. usaha tawa ya. Usaha ketawa. Kita belum tahu ini adalah penjual tas. Ya. Penjual tas cukup besar tapi eceran gitu. Betul Mas. Betul sekali, iya. Jadi gimana? Terus kita tamu kita Mas Jamaluddin ya. Oke, Mas, silakan, cerita silakan. Mas. Itu 1 tahun menjadi terus ceritanya bagaimana? Ya, Setelah jadi ceritanya karyawan? setelah jadi karyawan Pak ya. Kita kan waktu itu sebagai sales untuk mencari calon jemaah haji Pak ya. Calon jemaah haji. Setelah selesai urusan haji di kantor agak sepi Pak. Karena orang berangkat haji kan 1 setahun sekali Pak, kali, ya. Setelah itu banyak nganggurnya Pak. Sementara semangat masih menggebu-gebu kan. Akhirnya kita mencoba untuk cari tantangan baru. Cari tantangan baru, lalu ada koleksi lagi karena kita apa namanya jenuh bete dengan yang ada kan. Kita mencoba untuk cari lamar lagi. Jadi ada kejenuhan itu. Ada kejenuhan. Ya, nah kalau ada kejenuhan mungkin kita perlu bertanya nih Mas Jody. Nah, ada kejenuhan terus bisnis itu Mas. Gimana nih Mas? Kalau saya bukan jenuh, ini sebenarnya ini hobi. Hobi. Iya, hobi istri sebenarnya. Nah, yang sering gonta-ganti tas tiap bulan. Saya bilang suatu hari sebenarnya ini juga apa ya? Saya kasih PR. Saya bilang gini, kalau kamu mau tas ini, ya kan? Saya beli 5. 1 yang kamu inginkan, 4 kamu harus lakuin. Nah, gitu. Beginilah cara berbisnis dengan istri ya Mas. Awalnya seperti itu, akhirnya dia lakuin yang 4, dia dapat gratis yang 1. Akhirnya saya bilang kenapa nggak jadi sebuah bisnis ini? Saya teruskan gitu. Jadi bisnisnya menarik ya, dimulai dari hobi. Dari hobi dan kemudian mengambil untung dari istri. Maksudnya tidak mau membelikan tas kepada istri itu. Suruh jualan dulu, keuntungannya baru dibelikan tas baru untuk istri. dibelikan lagi. Akhirnya jadi keterusan, akhirnya menjadi ya lumayan lah sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi belum lama saya bisnis ini, saya sekitar 3 bulanan lah. 3 bulanan, ya bagus ya. Ya cuman saya lebih ke direct sell ya. Artinya tadi kita mau, saya lihat teman-teman ada beberapa teman-teman yang buka butik, ada yang buka ya segala macam. Saya pikir secara maintenance, sewa ruko, sewa toko, dan saya lihat juga dari hasil penjualannya, hasil survei saya 5 tas yang laku dalam waktu seminggu itu adalah ajaib.
Oh, kalau Iya. di ini ya. Kalau di toko. Kalau dijual Iya, di toko. Nah, ini anti toko ini Iya, ya. saya bukan anti toko, tapi artinya ternyata direct sell itu lebih enak. Pada saat saya syuting, pada saat saya MC, pada saat saya meeting, ya saya bawa aja. Ya, bukan anti toko, maksudnya penganut Mas bukan penganut toko gitu. Bukan ya. penganut toko, Jadi direct sell itu lebih Iya, bagus lebih daripada bagus. kalau Iya. di outlet. Gitu. Iya, jadi kalau saya sudah ke sana, saya kan punya tato cukup banyak. Kalau saya jadi melambai tatonya. Jadi punya tato Oh, iya. dan punya tengkorak juga Punya tampaknya. orang juga. Ya, nah ini karena ini dari hobi ya Mas Iya. ya. Ya kalau ini tadi terus setelah Dari dulu, Pak, ya? kerja lagi Setelah kerja lagi, kemudian? setelah keluar dari umroh, Oh, saya masuk ke biro iklan. biro iklan. Oh, Masuk ke biro iklan, Pak. berapa lama itu di biro iklan? Saya tahun 92, Pak ya. Sekitar setahun juga. Setahun. Setahun, Oh, ya. ini 1 tahun terus kemudian Setelah itu kita pacaran, Pak kan. Waktu setahun kan selama kita kerja pacaran kan. pacaran dengan biro iklan tadi? Bukan, Oh, dengan seseorang gitu dengan kan. seseorang. Nah, Ah, ini. seseorang. Setelah kita married. Oh, ini dua-duanya ada hubungan dengan seseorang semua Iya. nih ya bisnisnya. Ya, Setelah terus. married, Pak ya. Setelah married? Ternyata nggak enak, Pak ya. Nggak enak. Nggak enaknya ini selalu membicarakan masalah penghasilan. Penghasilan kamu berapa? Saya berapa gitu kan. Oh, Akhirnya terjadi istrinya cekcok, kerja. kan. Istrinya kerja di salah satu bank waktu itu. Salah satu bank. Ya. Tuh, Terus terus setelah Mas itu sendiri kerja di biro iklan. Dibanding-bandingin gaji, Betul. kok nggak enak gitu Nggak ya enak, dibandingin. Nah, terus akhirnya kita kompromi dalam waktu sebulan, seminggu ya. Hmm. Dalam waktu seminggu. Kalau kita mau merubah nasib, kamu bikin surat pengunduran diri, saya juga bikin surat pengunduran diri. Kita sekarang nggak usah terima gajian, tapi kita mencoba cari apa yang kita bisa Mencari gaji. mencari penghasilan. dua-dua jadi mundur akhirnya. Mundur. Dua-dua aja Emang mundur. agak ekstrim, Pak ya. Luar Agak ekstrim. biasa ya, dua-dua biasa. Agak ekstrim. Nah, gimana menurut komentar Mas tadi? Kalau saya lihat itu sebuah gambling ya, karena belum tahu apa yang harus dilakukan Iya. gitu. Tapi berangkat dari keyakinan bersama, Lebih ke berangkat keberanian dari sebenarnya. kebersamaan ya Iya. kan. Dan ini kan sebuah rumah tangga, kalau menurut saya adalah sebuah manajemen trust di sana yang cukup tinggi sekali gitu loh. Dan itu juga manajemen trust yang saya pegang sekarang. Karena tas-tas yang saya jual itu mereka tidak ada yang bayar cash. Oh, tidak ada yang balik. Yang bayar cash gitu loh. Jadi kita- Lihat, perempuan itu fashionable. Mereka pengen beli ini, beli itu, sementara sekarang kan mahal semua. Jadi Jadi ini tas yang dikredit ini tas apa nih Mas? Tas branded, Mas. Tas branded ya, Tas memang branded, tas-tas iya. yang harganya relatif cukup mahal itu. Enggak juga. Justru kalau yang saya dapat adalah kebetulan gitu, alhamdulillahnya yang di mall harganya one point segala macam di atas ya middle up gitu. Middle up. Saya jualnya justru middle low Oh, dengan middle. kualitas kuantitas yang sama. Jadi promo nih. Oke. Masih banyak lagi yang akan kita gali dari Mas Jody dan Mas Jamaluddin. Tetaplah di sini, Modal Dengkul, Dapur Ngebul. Modal